Internal Partai Golkar bergejolak hebat pasca kekalahan Prabowo Hatta di Pilpres. Banyak elit dan kader Partai Golkar mendesak Munas dilakukan Oktober 2014 untuk mengganti Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri. Sejumlah kader yang ingin Partai Golkar turun mesin lebih cepat justru dicopot dari Partai Golkar. Ini tentu saja membuat tensi ketegangan di Partai Golkar semakin tinggi. Lalu bagaimana nasib Partai Golkar di masa mendatang? Akankah kisruh Partai Golkar ini segera berakhir? Sudah hadir di studio mantan anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar Fahmi Idris dan Ketua DPP Partai Golkar Hajrianto Tohari. Pak Fahmi, Pak Hajrianto, kabar baik Pak. Saya menyebut mantan karena Pak Fahmi sudah mundur ya dari anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar ya. Ketika mau kampanye tempo. Ketika mau kampanye. Nah, sebelum kita berdialog Pak Fahmi dan Pak Hajrianto, kita akan menampilkan lagi nama-nama kader Partai Golkar yang dipecat dan juga dicopot dari jabatannya. Dan saya yakin Pak Fahmi dan Pak Hajri tidak ada dalam daftar ini. Kita lihat bersama dulu ya. Ya, ini pemecatan kader Partai Golkar di era Ketua Umum Abu Rizal Bakri. Ini ada Waketum Golkar Agung Laksono yang dinonaktifkan saat ini. Kemudian Yoris Raweyai, Ketua DPP Golkar. Leona Baban, Wasekjen Golkar. Majen TNI Purnawirawan Jasri Marin, Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga. Ya, Agus Gumiwang, Ketua DPP Golkar yang dicopot, Nusron Wahid, Wabendum DPP Golkar, Andi Sinulinga, Ketua DPP Golkar, Mumpida Hidayatullah, anggota fraksi Golkar yang menolak mendukung Prabowo Hatta saat Pilpres kemarin. Dan Indra J. Piliang, Kepala Litbang Golkar, serta Adnan Saleh, Ketua DPP Golkar, Sulbar menolak mendukung Prabowo Hatta dalam Pilpres. Ini saja ada 10 nama ya. Ya, ada 10 nama sedikitnya dari grafis yang kita lihat tadi. Ini Pak, kenapa sih hampir setiap Pilpres Partai Golkar selalu kisruh dan terbelah, Pak Fahmi? Oh, pada saya, ini memang menyangkut masalah kemampuan manajemen krisis yang dimiliki oleh para pimpinan DPP Golkar. Manajemen krisis dalam hal ini adalah satu kemampuan dari pimpinan lebih mengedepankan dialog, tukar pikiran, penjelasan lebih detail kepada para anggota intinya, kepada para anggotanya dan sebagainya. Dan ketika terjadi sesuatu, memang mampu bernegosiasi. Nah, itu tidak dimiliki. Jadi yang dimiliki adalah kewenangan. Ya, tapi kan kalau kita lihat ini dari Pilpres 2004, kemudian ada Munas di Pekanbaru 2010, terjadi lagi terbelahnya antar kader begitu. Sekarang 2014, tidakkah kemudian kader-kader Golkar ini berkaca atau belajar dari pengalaman? Ya, saya koreksi sedikit ya. Kalau di Pekanbaru itu persaingan antar calon ketua. Setelah itu ya gabung aja lagi. Jadi bukan atau tidak bisa dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang dan apa yang terjadi pada tahun 2004. Setiap Munas selalu begitu. Setiap Munas. Bukan hanya di Partai Golkar, di mana-mana setiap Munas riuh rendah itu. Itu suatu. Jadi 2004 dengan sekarang ya sama-sama. 2004. Ya 2004 sama itu. Saya kena dipecat pada 2004 begitu. Ya karena ketidakmampuan di dalam mengelola konflik yang terjadi di internal begitu ya. Ya, Pak Hajri, ini terulang lagi berarti ya 2004 setidaknya kemudian 10 tahun kemudian 2014. Tidakkah kemudian ada pembelajaran dari internal partai dalam soal pilpres seperti ini? Ya, itu memang merupakan fenomena Partai Golkar sejak reformasi ya. Karena sebetulnya kalau kita runut secara jujur dan objektif, sebetulnya partai yang mengalami reformasi total itu kan Partai Golkar kan. Dari sebuah partai yang dikelola secara otoritarian pada masa lalu, kemudian reformasi mengalami sebuah proses demokratisasi, Partai Golkar menjadi partai yang sedemikian egaliter, tidak ada figur yang sangat menonjol di dalamnya, semuanya itu antar tokoh-tokoh itu primus inter pares, tidak ada yang sangat istimewa, sejajar saja, cuma dimajukan selangkah, ditinggikan seranting, sangat demokratis, semua bisa berbicara dan sebagainya.
tetapi kemudian tidak diikuti dengan satu proses institusionalisasi, ya, pelembagaan. Maka dari itu suasana kebebasan, suasana reformasi di dalam tubuh Partai Golkar itu sedemikian terus berjalan, tidak mengalami proses pelembagaan, institusionalisasi. Ya akibatnya maka berbagai keputusan tidak pernah berlangsung secara mulus, dan lebih daripada itu juga karena situasi dan suasana yang terlalu bebas dan demokratis itu kemudian mendorong tadi manajemen yang cepet-cepetan saja ini. Yang seperti dikatakan Pak Fahmi tadi. Betul, begitu. yang seperti dulu-dulu saja. Akibatnya seringkali keputusan-keputusan yang diambil itu tidak menumbuhkan rasa tanggung jawab, sense of responsibility, karena tidak adanya rasa memiliki, sense of belonging terhadap keputusan itu. Pak Fahmi, bahkan kemudian sedikit lagi, bahkan kemudian ada kecenderungan mengambil sikap yang berbeda dari keputusan-keputusan yang diambil secara organisasi itu menjadi hal yang biasa. Karena itu tadi kemudian ada celah-celah proses pengambilan keputusan yang tidak menumbuhkan rasa tanggung jawab, rasa memiliki keputusan itu. Secara singkat saya minta Pak satu kata aja dari Pak Fahmi dan Pak Hajrianto, mana lebih parah terbelahnya kader Partai Golkar di tahun 2004 atau 2014 ini? 14. 2014, Pak Hajrianto? Sama saja. Sama saja, baik. Ini ada perbedaan dua pandangan, tapi kita akan lanjutkan dialog dan diskusinya sesaat lagi. Pak Fahmi dan Pak Hajrianto, pemirsa, kami akan segera kembali.